Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan proyek rekayasa perangkat lunak. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Alfi Juliana Sari, NPM 21150611021, dan anggota kelompok 6 yaitu izin memperkenalkan diri, nama saya Cherry Sabrina, NPM 21150601042. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rizky Pangestu, NPM 21150611082. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yasminur Sasabila, NPM 21150611122. Itulah anggota dari kelompok 6. Selanjutnya langsung saja kita mempresentasikan mengenai proyek rekayasa perangkat lunak yang akan kami presentasikan. Baik, di sini kami akan mempresentasikan proyek rekayasa perangkat lunak dari planning, analisis, hingga ke tahap desain. Sebelumnya, profil dari usaha atau proyek yang akan dikembangkan yaitu mengenai kartu undangan digital. Kartu undangan merupakan jenis surat yang bertujuan untuk meminta penerimanya menghadiri suatu acara atau kegiatan. Setiap jenis undangan memiliki isi yang berbeda-beda sesuai dengan keperluannya. Maka dari itu, tidak heran bahwa permintaan kartu undangan cukup tinggi di Indonesia. Pada era modern seperti sekarang ini, kartu undangan hadir dengan wujud yang sangat kreatif dan unik, yang bertujuan dapat memberikan kesan kepada pengirim ataupun penerimanya. Berdasarkan hal itu, kami memiliki rencana untuk membuat inovasi berupa undangan digital atau yang kami beri nama dengan DivinLab atau Digital Invitation. Hadirnya DivinLab ini sebagai inovasi baru yang memiliki tujuan untuk mempermudah komunikasi jarak jauh agar lebih efektif antara customer dan perusahaan. Selain itu, DivinLab ini juga akan dikemas semenarik mungkin dengan bentuk gambar, video yang berupa undangan online secara fisik tidak dapat disentuh seperti undangan konvensional yang menggunakan media. Jenis produk dari proyek ini adalah produk digital yang dapat ini seperti berupa video, foto, dokumen, dan sejenisnya. Untuk nama produknya sendiri, kami memberi namanya dengan Digital Invitation atau kartu undangan digital. Sebagai inovasi dari kartu undangan konvensional, mengingat digitalisasi sudah masuk dalam segala bidang, dan undangan digital lebih ramah lingkungan karena tidak berwujud fisik seperti kertas atau kartu selayaknya kartu undangan konvensional, namun tanpa mengurangi nilai dari sebuah kartu undangan itu sendiri. Tahapan yang pertama yaitu planning, dimulai dengan business requirement atau kebutuhan bisnis dari project. Pertama itu kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional yang pertama adalah kebutuhan pengguna dengan sistem DivinLab. Kebutuhan pengguna yang pertama yaitu customer dapat memilih jenis kartu atau kriteria kartu undangan yang akan dipesan. Yang kedua, customer melakukan meeting chat untuk memesan custom by request undangan digital. Dan yang ketiga, pusat bantuan atau customer service untuk membantu mengatasi kendala pada pemilihan ketika pemesanan. Yang keempat, customer atau pemesan mengunduh dan menerima undangan digital yang telah dipesan setelah proses administrasi terpenuhi. Selanjutnya, kebutuhan fungsional dari DivinLab. Yang pertama, pengguna bisa memasukkan tema yang mereka inginkan agar undangan sesuai dengan apa yang mereka pikirkan. Kedua, sistem bisa memberikan jadwal kapan konsultor
atau pendesain undangan bisa dihubungi agar jadwal tidak bertabrakan dengan pengguna lain. Ketiga, jika pengguna memasukkan color palette sesuai dengan yang mereka butuhkan, maka sistem akan merekomendasikan contoh undangan yang cocok dengan warna tersebut. Yang selanjutnya itu kebutuhan sistem. Kebutuhan sistem, sebuah proses yang harus dilakukan. Yang pertama, sistem harus bisa memeriksa dan memastikan bahwa pelanggan bisa berkonsultasi mengenai undangan mereka. Yang kedua, sistem memungkinkan pelanggan untuk melakukan perubahan pada undangan selama undangan tersebut belum masuk ke dalam tahap final dan siap dibuat. Yang ketiga, sistem harus memeriksa pesanan pelanggan agar bisa mempersiapkan pesanan pelanggan. Kemudian informasi yang terkandung. Yang pertama, sistem harus dapat menyimpan desain dan data pengguna. Yang kedua, sistem memberikan estimasi harga melalui jenis undangan. Yang ketiga, sistem mencantumkan estimasi pengerjaan menurut jenis undangan yang dipilih dan tingkat kerumitan desain undangan. Kemudian selanjutnya ada kebutuhan non-fungsional. Yang pertama, A adalah aturan bisnis dari DefinLab. Yang pertama, setiap pemesanan kartu undangan membutuhkan identitas pengguna. Yang kedua adalah setiap pemesanan yang dilakukan harus jelas dengan mengisi kriteria kartu undangan yang tersedia. Yang ketiga adalah proses pemesanan dilakukan seminggu sebelum jadwal kartu undangan dirilis. Yang keempat adalah customer wajib menyetujui dan membayar biaya operasional sehari sebelum kartu undangan diproses. Selanjutnya yaitu kebutuhan non-fungsional yang kedua, yaitu atribut kualitas. Atribut kualitas yang pertama adalah tersedia berbagai macam kriteria kartu undangan yang akan dipesan. Yang kedua, customer dapat melakukan proses request kartu undangan. Yang ketiga, sistem dapat melayani 50 transaksi per menitnya. Dan yang keempat, update kriteria kartu akan dilakukan setiap seminggu sekali. Yang C, antarmuka. Yang pertama, menu tampilan minimum dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. 2. Sistem menggunakan protokol HTTPS untuk mengakses pengguna browser. Ketiga, sistem harus dapat digunakan pada aplikasi Android. Keempat, elemen antarmuka pengguna harus dapat ditampilkan di IA 7.0 ke bawah Firefox, Chrome, dan Opera. 5. Elemen antarmuka pengguna harus dapat ditampilkan di versi Android 06, Android Marshmallow, sampai terbaru. 6. Sistem harus dapat melakukan proses pembayaran secara online. 7. Data dalam pembayaran online harus memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Yang D yaitu batasan. Dalam program ini terdapat beberapa batasan yang harus dipatuhi. 1. Aplikasi harus terhubung dengan internet. 2. Aplikasi hanya dapat digunakan dalam platform Android dan web. 3. Versi Android minimal 6.0 atau Android Marshmallow. Yang keempat, aplikasi hanya bisa dibuka atau dipakai oleh akun yang telah terdaftar. Yang kelima, pengguna hanya dapat mendaftar menggunakan akun email atau nomor telepon. Yang keenam, pembayaran online hanya dapat dilakukan pada aplikasi Dana, OVO, GoPay, dan M-Banking. Selanjutnya ada sistem request dan visibility analysis. Profilnya adalah kartu undangan merupakan kartu undangan merupakan jenis surat yang bertujuan untuk meminta penerimanya menghadiri suatu acara atau kegiatan. Setiap jenis undangan memiliki isi yang berbeda-beda sesuai dengan keperluannya. Maka dari itu, tidak heran bahwa permintaan kartu undangan cukup tinggi di Indonesia.
Pada era modern seperti sekarang ini, kartu undangan hadir dengan wujud yang sangat kreatif dan unik, yang bertujuan dapat memberikan kesan kepada pengirim ataupun penerimanya. Berdasarkan hal itu, kami memiliki rencana untuk membuat inovasi berupa undangan digital atau yang kami beri nama DivinLab, Digital Invitation. Hadirnya DivinLab ini sebagai inovasi baru yang memiliki tujuan untuk mempermudah komunikasi jarak jauh agar lebih efektif antara customer dan perusahaan. Selain itu, DivinLab ini juga akan dikemas menarik mungkin dengan bentuk gambar, video yang berupa undangan online yang secara fisik tidak dapat disentuh seperti undangan konvensional yang menggunakan media. Adapun jenis produknya adalah produk digital seperti video, foto, dokumen, dan sejenisnya. Nama dari produk ini adalah Digital Invitation atau kartu undangan digital. Sebagai inovasi dari kartu undangan konvensional, mengingat digitalisasi sudah masuk dalam segala bidang dan undangan digital lebih ramah lingkungan, karena tidak berwujud fisik atau memiliki bentuk kertas atau kartu, selayaknya kartu undangan konvensional, namun tanpa mengurangi nilai dari sebuah kartu undangan itu sendiri. Yang pertama ada sistem request. Sistem request, yang pertama project sponsornya Nusa Graphical, Next Direction Studio, dan AO Golden Tulip. Dan adapun bisnisnya adalah yang pertama memperluas jangkauan market, yang kedua mendapatkan pelanggan baru, yang ketiga meningkatkan efisiensi penanganan masalah dengan customer, dan yang keempat mempermudah pelayanan dan transaksi. Baik, yang selanjutnya yaitu Business Requirement, sistem yang mendukung penjualan undangan digital. Fitur-fitur yang harus ada diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sistem online. Yang kedua, fitur registrasi akun dan profil pengguna. Yang ketiga, fitur home gallery. Yang keempat, fitur pencarian jenis event. Yang kelima, fitur pencarian model undangan. Yang keenam, fitur pemesanan untuk custom model undangan. Yang ketujuh, meeting untuk pembelian atau pemesanan produk. Yang kedelapan, fitur chat customer service. Dan yang kesembilan, fitur pembayaran dengan berbagai metode pembayaran. Selanjutnya ada business value, yang pertama ada intangible value. Di sini yang A meningkatkan kenyamanan dan kepuasan customer, yang B meningkatkan branding dan invitation card, yang C meningkatkan daya beli, D memperluas jangkauan market. Setelah itu ada tangible value. A mengurangi kerugian akibat kesalahan atau kerusakan produk, B meningkatkan pendapatan perusahaan, C mengurangi biaya produksi. Di sini jika biaya produksi kertas undangan sebesar 73.200.000 rupiah, setelah itu tinta printer sebanyak 46 juta rupiah. Pada DivinLab ini, tanggal 7 Februari 2022, deskripsi DivinLab adalah aplikasi layanan pembuatan digital invitation yang dibuat dengan tujuan mempermudah dan menyingkat waktu dalam pembuatan serta penyebaran undangan, dan juga turut andil dalam membantu usaha penghijauan bumi dengan mengurangi kertas yang dipakai. Sponsor project sponsor Nusa Graphical, Lens Direction Studio, AO Golden Tulip. Business Nets, aplikasi yang dikembangkan mampu meningkatkan pendapat perusahaan, itu sangat setuju. Aplikasi yang dikembangkan mampu mengurangi biaya operasional perusahaan, setuju. Aplikasi yang dikembangkan mampu meningkatkan minta konsumen sehingga tertarik untuk memilih menggunakan DivinLab, itu setuju. Aplikasi yang dikembangkan mampu meningkatkan nilai intangible perusahaan, setuju. Kemudian business value-nya, intangible value yang pertama meningkatkan kenyamanan dan kepuasan customer, yang kedua meningkatkan branding dan invitation card, yang ketiga meningkatkan daya beli, yang keempat memperluas jangkauan market. Tangible value yang pertama mengurangi kerugian akibat kesalahan atau kerusakan produk, yang B meningkatkan pendapatan perusahaan, yang selanjutnya mengurangi biaya produksi. Kertas undangan itu 73.200.000 dan tinta printernya 46 juta.
Kemudian ada pun business requirement. Di sini merupakan diagram business requirement. Di sini dapat dilihat bahwa pengunjung dapat melakukan registrasi dan melihat contoh desain, serta melihat list kelebihan menggunakan digital invitation. Dan pelanggan bisa melakukan login dan logout, melakukan pembelian undangan, membicarakan desain undangan yang diinginkan, memilih jenis event, memilih jenis undangan, dan mengubah data pribadi. Sementara admin bisa melakukan pengelolaan data, melakukan login dan logout, mengekspor laporan, dan mengelola data desain. Selanjutnya itu feasibility analysis. Proyek ini disponsori oleh Nusa Graphical dan Direction Studio dan IE Golden Tulip untuk membuat studi kelayakan untuk pengembangan sistem penjualan Bipin Lab. Yang pertama yaitu mengenai technical feasibility atau kelayakan teknis. Yang pertama yaitu familiarity with application atau dengan tingkat resiko yaitu medium risk atau menengah. Bipin Lab berupa software atau aplikasi layaknya e-commerce pada umumnya dengan fitur-fitur yang hampir sama dan sehingga baik customer atau pengunjung dapat dengan mudah menggunakannya. Bipin Lab baru pertama kali dalam mengembangkan aplikasi sejenis ini, namun Bipin Lab akan bekerja sama dengan pihak yang berpengalaman dalam bidang ini. Selanjutnya yaitu familiarity with technology dengan tingkat resikonya low risk atau rendah. Bipin Lab dapat diakses menggunakan smartphone maupun PC. Penggunanya bisa dilakukan dengan aplikasi yang terinstal di perangkat pengguna maupun dengan website. Bipin Lab sebelumnya memiliki pengalaman pemasaran melalui sosial media dan website sehingga pengalaman yang sudah ada dapat ditambah dan dikembangkan untuk mendorong pemasaran. Yang ketiga yaitu project size atau ukuran dari proyek ini, skala dari proyek ini yaitu dengan tingkat resikonya rendah. Yang pertama, perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk pengembangan sistem sekitar 1 atau 2 bulan, mulai dari analisis rencana dan desain, proses coding, uji tes, dan implementasi. Yang kedua, sedangkan tim proyek kemungkinan akan mencakup kurang dari atau sama dengan 4 orang termasuk keterlibatan pengguna bisnis. Dan yang keempat, compatibility dengan resikonya yaitu cukup baik. Sistem pemasaran saat ini adalah customer service system yang dibangun menggunakan standar terbuka sehingga sangat mungkin untuk dibuat antarmuka berbasis web. Customer memberikan dukungan untuk pemesanan secara elektronik, infrastruktur internet sudah ada di tempat pelanggan dan kantor perusahaan. Baiklah, selanjutnya di sini terdapat formulir mengenai penjelasan isian dari Bipin Lab. Dengan poin 1 sangat baik, 2 kurang, 3 baik, 4 sangat baik. Kefamiliaran dengan aplikasi, poin 3 baik, pengguna familiar terhadap pengoperasian aplikasi ini, poin 3 baik. Pengembangan familiar terhadap pengembangan aplikasi ini, poin 3 dan 4 baik dan sangat baik. Selanjutnya, kefamiliaran dengan teknologi. Pengguna familiar dengan teknologi produk aplikasi. Poin 3 baik. Pengembang familiar mengembangkan aplikasi dengan platform, bahasa pemrograman, dan tool ide yang dipilih. Sangat baik, poin 4. Selanjutnya, ukuran proyek. Jumlah pengembang yang dibutuhkan 4 orang per bulan. Waktu yang dibutuhkan untuk mengembangkan aplikasi 2 bulan. Kompatibilitas. Kebutuhan pengguna terhadap kompatibilitas aplikasi untuk terintegrasi dengan aplikasi lain. Poin 3 baik. Kompatibilitas aplikasi terhadap teknologi yang ada pada organisasi. Poin 4 sangat baik.
Secara analisis kelayakan teknis, apakah aplikasi layak dikembangkan sesuai dengan kriteria yang ada di atas? Jawabannya layak. Yang selanjutnya yaitu terdapat economic feasibility. Cost benefit analysis telah dilakukan. Sistem penjualan di FinLab memiliki peluang yang baik untuk bisa meningkatkan pendapatan perusahaan. Kemudian return on investment atau ROI setelah 3 tahun itu 31%, break even point BEP itu 2,25 tahun. Kemudian total keuntungan setelah 3 tahun itu 503 juta 559.986 rupiah. Di sini terdapat peningkatan penjualan dari pelanggan baru hingga pengurangan biaya operasional mulai dari 2022 hingga 2024 dengan total benefit pada 2024 itu sekitar 1 miliar 300 juta. Kemudian juga terdapat honor team dan sebagainya. Di sini juga terdapat total project cost less benefit yaitu 710 juta. Yang selanjutnya yaitu tentang organizational feasibility. Tanggal 8 Maret 2022, anggota tim, user atau product owner Alfi Julian, project manager Rizky Pangestu, sistem analis Celi Sabrina, business analis Yasmin Nurul Salsabila, programmer Alfi Julian, dan tester Rizky Pangestu. Apakah aplikasi ini mendukung visi dan misi organisasi? Jawabannya ya. Apakah aplikasi ini sesuai dengan tugas, fungsi, dan KPI unit kerja Anda? Jawabannya ya. Apakah aplikasi ini selaras dengan proses bisnis unit kerja Anda? Jawabannya ya. Secara analisis kelayakan organisasi, apakah aplikasi ini layak dikembangkan sesuai kriteria di atas? Jawabannya layak. Kemudian ada user story. Yang pertama user type mobile user, ada registration. Sebagai seorang pengguna, saya dapat mendaftar untuk aplikasi dengan memasukkan email, kata sandi, dan mengkonfirmasi kata sandi saya. Sebagai seorang pengguna, saya akan menerima email konfirmasi setelah saya mendaftarkan diri ke aplikasi, sehingga saya dapat memastikan aktivitas login akun saya. Yang ketiga, sebagai seorang pengguna, saya dapat mendaftar untuk aplikasi melalui akun Google, sehingga proses pendaftaran aplikasi menjadi lebih cepat. Yang keempat, sebagai seorang pengguna, saya dapat mengunggah foto profil, menambahkan nama saya ke akun saya, dan menambahkan deskripsi tentang riwayat kesehatan saya, sehingga pengguna lain dapat mengenali saya. Login. Yang pertama, sebagai pengguna, saya dapat masuk ke aplikasi dengan memasukkan email dan kata sandi saya, sehingga dapat login akun hanya saya dan orang lain yang saya berikan email dan sandi. Yang kedua, sebagai pengguna, saya dapat masuk ke aplikasi melalui akun Google, jika saya sebelumnya mendaftar dengannya, sehingga saya dapat masuk lebih cepat tanpa menuliskan email dan sandi saya. Yang ketiga, sebagai pengguna, saya dapat mengatur ulang kata sandi saya jika saya lupa kata sandi saya, sehingga saya tidak khawatir saat lupa kata sandi akun. Kemudian ada My Account. Yang pertama, sebagai pengguna, saya dapat melihat informasi pribadi saya, sehingga saya dapat mengetahui informasi pribadi yang saya masukkan, dan juga dapat menjadi pertimbangan untuk melakukan perubahan informasi pribadi. Yang kedua, sebagai pengguna, saya dapat mengedit foto profil saya, sehingga saya dapat mengupdate foto saya menjadi yang lebih terbaru. Yang ketiga, sebagai pengguna, saya dapat mengedit email saya. Saya akan menerima email konfirmasi ke alamat email saya, sehingga saya leluasa untuk melakukan perubahan email saya. Yang keempat, sebagai pengguna, saya dapat keluar dari aplikasi dari akun saya, sehingga saat membuka aplikasi dibutuhkan email dan sandi kembali, sehingga orang yang menggunakan device saya tidak bisa masuk ke aplikasi. Kemudian ada manajemen. Yang pertama, sebagai seorang administrator, saya akan menjaga data diri pengguna dengan menggunakan teknologi terbaru, sehingga pengguna merasa aman dalam menggunakan aplikasi.
Yang kedua, sebagai administrator, saya akan mengelola informasi tentang pembuatan undangan secara digital sehingga user dapat melihat informasi tersebut dalam aplikasi. Yang ketiga, sebagai administrator, saya akan mengelola berbagai fitur pengeditan, sehingga pengguna dapat menggunakan fitur-fitur tersebut di dalam aplikasi. Kemudian ada history. Sebagai pengguna, saya dapat melihat riwayat pengeditan undangan digital yang telah diedit, sehingga saya mengetahui apa saja yang saya lakukan di saat menggunakan aplikasi beberapa waktu lalu. Oke, untuk selanjutnya yaitu use case skenario. Sebelumnya, yang perlu kita ketahui langkah-langkah di dalam menggunakan Devin Lab. Yang pertama yaitu kita mendaftar, yang kedua memilih desain, yang ketiga kita dapat melakukan request kebutuhan, dan yang keempat melakukan transaksi. Yang pertama atau use case yang pertama adalah daftar, dengan aktornya adalah pengguna, dan tujuan dari use case ini adalah mendaftarkan akun. Pertama, aksi aktor. Yang pertama itu mendaftar, maka sistem mereaksi dengan menampilkan form masukkan email dan password atau form nomor telepon. Selanjutnya yaitu aksi aktor untuk mengisi email dan password atau memasukkan nomor telepon. Maka sistem akan memverifikasi email atau memberikan umpan balik berupa kode OTP. Jika memasukkan nomor telepon, maka akan tampil SMS berupa kode OTP dan aktor memasukkan kode ke sistem. Maka sistem akan memverifikasi tidak berhasil, maka menampilkan masukan kembali form email dan password atau form nomor telepon yang akan dilakukan secara berulang jika terus terjadi ketidakvalidan. Yang ketujuh, aktor mengisi kembali email dan password atau memasukkan nomor telepon yang dilakukan secara berulang jika data yang dimasukkan salah. Maka sistem akan memverifikasi berhasil lalu menampilkan menu utama. Selanjutnya ada activity diagram registrasi. Nah, untuk di sini ada bagian pengguna, sistem, dan admin. Di sini terdapat sintak diawali dengan sintak awal, yang itu tanda lingkaran seperti ini, yang di dalamnya terdapat tanda hitam, warna hitam. Selanjutnya terdapat activity sintak, yaitu mengisi form data diri. Selanjutnya mengarah ke activity mengisi email, nama pengguna, dan menetapkan sandi. Setelah itu di sini terdapat pencabangan untuk yang mengarah ke sistem, mencetak kelengkapan data pribadi. Selanjutnya di sini yang mengarah ke bawah ini mengkonfirmasi pembuatan akun menggunakan link yang dikirimkan ke email. Nah, jika telah terkonfirmasi, maka menerima konfirmasi pembuatan akun. Setelah itu terdapat final sintak, yaitu dari activity diagram ini akan selesai. Nah, kembali ke sistem yang mencetak kelengkapan data pribadi. Di sini terdapat percabangan. Jika dia bernilai benar, ya, maka akan melakukan penyimpanan data pengguna ke sistem. Jika tidak, maka akan mengulang pengisian email, nama pengguna, dan menetapkan kata sandi. Itu secara berulang-ulang sampai dia bernilai benar. Setelah itu, setelah menyimpan data pengguna ke sistem, maka akan menerima konfirmasi pembuatan akun. Nah, setelah itu akan selesai. Ketika menyimpan data pengguna ke sistem, juga ini terdapat cabang dengan melihat data pribadi user untuk mengkonfirmasi. Ini terdapat final sintak. Yang berikutnya yaitu sequence diagram registrasi. Di sini terdapat aktor, menu sign dan login, menu registrasi, manajer registrasi, dan pelanggan. Yang pertama, ketika mendaftar, itu kita dapat mengisi dengan email dan password atau nomor telepon dan masukkan OTP. Kemudian ditampilkan menu registrasi. Selanjutnya, kita diarahkan verifikasi email dan OTP pada manajer registrasi. Kemudian set user dan
profil oleh pelanggan dan ditampilkan menu utama. Selanjutnya B, nama use case adalah pilih desain, aktornya adalah pengguna dengan tujuan menentukan desain yang dipilih. Ada dibagi dua, aksi aktor dan reaksi sistem. Yang pertama, memilih desain. Kemudian ada pun reaksi sistem menampilkan form pernyataan. Apakah Anda yakin memilih desain ini atau Anda bisa masukkan desain ke dalam keranjang terlebih dahulu, yang diikuti dengan option pilih desain dan masukkan keranjang. Kemudian aksi menceklis option masukkan keranjang yang akan diberi reaksi oleh sistem memasukkan desain ke dalam keranjang. Kemudian memilih kembali desain yang ada di menu utama atau di dalam keranjang, setelah itu menceklis pilih desain. Yang akan diberikan reaksi oleh sistem menampilkan menu request kebutuhan. Selanjutnya yaitu untuk activity diagram memilih desain undangan. Dibagi menjadi 3, yaitu untuk pengguna, sistem, dan admin. Yang pertama pengguna. Di sini pengguna memulai dan pengguna dapat melihat desain undangan, lalu pengguna dapat melakukan memilih desain undangan atau berkonsultasi dengan desainer. Setelah jika pengguna memilih untuk berkonsultasi dengan desainer, maka ia akan mengirim permintaan konsultasi. Selanjutnya, sistem akan menerima permintaan konsultasi dan sistem akan mengirimkan jadwal konsultasi yang tersedia. Jadwal tersebut dikirimkan oleh pengguna dan pengguna dapat memilih jadwalnya. Lalu kemudian setelah pengguna memilih jadwal konsultasi, sistem akan menerima jadwal konsultasi dan mengirimnya ke admin dan mengkonfirmasi jadwal konsultasi, lalu melakukan konsultasi dan untuk mendesain undangan dan selanjutnya itu melakukan desain final yang akan dipakai. Selanjutnya terdapat sequence diagram memilih desain undangan. Di sini terdapat aktor pelanggan dan aktor pengunjung. Nah, untuk bagian yang pertama memilih desain dan menampilkan desain. Ini terdapat pada menu utama, yakni pada bagian Gendari yang berhubungan dengan user interface. Selanjutnya, memasukkan keyword untuk memilih desain. Yang setelah itu diproses menjadi cari desain keyword dan membalikan menjadi tampilan pilihan desain. Ini terdapat pada bagian proses. Nah, setelah itu mendapatkan keyword pada bagian entity. Nah, setelah itu terdapat masukkan pilihan ke keranjang. Di sini dilanjutkan menampilkan menu request design. Yang selanjutnya yaitu nama use case-nya, request kebutuhan, aktor pengguna, tujuan menginput detail kartu undangan. Aksi atau aktor yang pertama yaitu menu request kebutuhan. Reaksi sistemnya 2. Menampilkan form detail kartu undangan yang akan dibuat. Yang ketiga, reaksi aktor mengisi form detail kartu undangan yang akan dibuat, kemudian data diproses, kemudian menampilkan form request tambahan, kemudian mengisi form request tambahan, selanjutnya data diproses dan kemudian menampilkan jumlah biaya transaksi. Kemudian ada pun aktiviti diagram dibagi menjadi 3, pengguna, sistem, dan admin. Yang pertama, pengguna akan memilih jenis undangan. Kemudian akan memilih desain undangan,
Selanjutnya akan melakukan pemesanan. Nah, di situ ada percabangan. Yang pertama adalah sistem menerima pemesanan. Dan yang kedua adalah melakukan pembayaran. Nah, dari melakukan setelah menerima pemesanan, akan ada percabangan lagi. Yang pertama ke arah admin untuk mengkonfirmasi pemesanan, dan yang kedua masih di sistem untuk mengkonfirmasi pembayaran. Di percabangan pengguna dalam melakukan pembayaran juga melakukan konfirmasi pembayaran. Dari sana akan ada mengeluarkan bukti pembayaran, dan yang terakhir adalah menyelesaikannya. Dan selanjutnya yaitu sequence diagram dari use case memilih request kebutuhan. Di sini terdapat aktornya yaitu pelanggan. Di sini ada menu pesanan, menu request, manajer pemesanan, dan entity-nya yaitu pesanan. Pertama, aktor melakukan request kebutuhan. Maka di sini akan ditampilkan form request atau aktor pelanggan mengisi request pesanan, maka akan menampilkan request tambahan. Setelah request tambahan ditampilkan, maka aktor sebagai pelanggan dapat mengisi request tambahan yang selanjutnya akan dikonfirmasi oleh sistem dan akan diteruskan ke biaya transaksi. Selanjutnya D. Nama use case transaksi. Aktor pengguna tujuan melakukan pembayaran. Aksi aktor. Yang pertama, memilih salah satu mode pembayaran. Setelah itu terdapat reaksi sistem memproses metode pembayaran yang dipilih. Selanjutnya aksi aktor yang kedua atau di sini yang ketiga melakukan pembayaran. Maka reaksi sistem kartu undangan diproses. Selanjutnya terdapat activity diagram transaksi pembelian. Yang selanjutnya activity diagram transaksi pembelian. Yang terdapat pengguna dan sistem. Pertama, pengguna melakukan pemesanan. Kemudian sistem mengkonfirmasi pemesanan. Selanjutnya sistem mengirim jumlah yang perlu dibayar. Kemudian pengguna melakukan pembayaran. Selanjutnya pengguna memasukkan PIN pengguna untuk memverifikasi pembayaran. Kemudian dikirimkan ke sistem. Sistem memverifikasi pengguna, melakukan proses transaksi, mengkonfirmasi pembayaran, sistem mengirimkan bukti pembayaran ke email pengguna, dan selesai. Selanjutnya ada sequence diagram transaksi pembelian. Di sini ada aktor yaitu pelanggan, kemudian ada menu pembayaran, menu metode pembayaran, manajer pembayaran, dan pembayaran. Yang pertama, memilih metode pembayaran, kemudian akan ditampilkan pilihan metode pembayaran. Kemudian ada lakukan pembayaran, transaksi bayar, dan hasil pembayaran. Baik, itulah presentasi dari proyek yang telah kami kerjakan dalam proyek rekayasa perangkat lunak. Kami berharap agar apa yang telah kami sampaikan dapat dipahami dengan baik. Untuk kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Sekian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.